Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan belajar soal SMATI PLBJ kelas 3 bab 7 ular kelabang. Yuk kita simak soalnya. Nomor satu, tempat yang biasa digunakan untuk bermain ular kelabang adalah di mana nih? Apakah A. Taman sekolah, B. Tanah lapang, atau C. Teras rumah? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya adalah teras rumah ya. Jadi tempat yang biasa digunakan untuk bermain ular kelabang adalah teras rumah. Lanjut nomor 2, sikap yang sebaiknya dihindari setiap pemain ular kelabang di mana nih? Atau bagaimana nih sikap yang harus kita hindari? Apakah A curang, B kompak, atau C kerja sama? Ya, jawabannya adalah curang ya. Ini sikap yang harus dihindari untuk setiap pemain ular kelabang. Oke, kita lanjut nomor 3. Pemain yang dipercaya untuk memimpin barisan ular kelabang disebut apa nih? Apakah A induk, B penjaga, atau C ketua? Ya, jawabannya adalah induk ya. Jadi pemain yang dipercaya untuk memimpin barisan ular kelabang disebut induknya. Oke, kita lanjut nomor 4. Home pimpa dilakukan di awal permainan untuk menentukan pemain sebagai apa nih? Apakah A induk barisan, B anggota barisan, atau C penjaga gerbang? Iya, jawabannya adalah penjaga gerbang ya. Jadi home pimpa itu dilakukan di awal permainan untuk menentukan pemain sebagai penjaga gerbang. Baik, nomor 5, banyak pemain yang bertugas sebagai penjaga pintu gerbang. Ada berapa anak nih? Apakah A 1 anak, B 2 anak, atau C 3 anak? Iya, jawabannya adalah 2 anak ya. Jadi banyak pemain yang bertugas sebagai penjaga pintu gerbang. Ada 2 anak. Lanjut nomor 6. Permainan tradisional ular kelabang berasal dari daerah mana nih? Apakah A. Jawa Tengah, B. Betawi atau Jakarta, atau C. Jawa Barat? Iya, jawabannya tentu saja Betawi ya atau Jakarta ya. Jadi permainan tradisional kelabang ini asalnya dari Betawi atau Jakarta. Lanjut nomor 7. Permainan ular kelabang dimainkan paling sedikit berapa anak? Apakah A 5 sampai 12 anak, B 3 sampai 8 anak, atau C 2 sampai 7 anak? Iya, jawabannya adalah A ya, 5 sampai 12 anak. Jadi permainan ular kelabang dimainkan paling sedikit 5 sampai 12 anak. Lanjut nomor 8. Dalam permainan ular kelabang biasanya yang menjadi penjaga pintu gerbang adalah siapa? Apakah A anak yang badannya tinggi besar, B anak yang badannya tinggi kurus, atau C anak yang pendek besar? Iya, jawabannya adalah yang A ya, anak yang badannya tinggi besar. Ini menjadi penjaga pintu gerbang pada permainan ular kelabang. Yuk lanjut nomor 9. Jika kamu dan temanmu berjumlah 11 orang, kalian dapat melakukan permainan apa nih bersama-sama? Apakah A. Damdas 16 batu, B. Ular kelabang, C. Anggar-anggaran? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya adalah yang B ya, ular kelabang. Nah, jika kamu dan teman berjumlah 12 orang, maka kalian dapat lakukan permainan ular kelabang bersama-sama. Lanjut nomor 10. Sikap yang dipupuk dari permainan ular kelabang yang mana nih? Apakah A mandiri, B rendah diri, atau C persatuan? Manakah yang tepat?
Iya, yang tepat adalah persatuan ya. Jadi sikap yang dipupuk dari permainan ular kelabang ini adalah persatuan, harus menjaga kekompakan. Yuk lanjut nomor 11. Jika teman kita tidak sengaja menyebabkan kita terjatuh ketika sedang bermain ular kelabang, sikap kita sebaiknya apa? Apakah A memaafkan, B membalas, C lapang dada? Iya, jawabannya memaafkan ya. Jadi jika teman kita tidak sengaja menyebabkan kita terjatuh ketika sedang bermain ular kelabang, sikap kita sebaiknya adalah memaafkan. Jika ada yang salah, kita maafkan ya. Jangan membalas, apalagi jadi musuhan. Tidak baik ya. Oke, kita lanjut nomor 12. Nilai luhur yang terkandung dalam permainan ular kelabang yaitu apa? Apakah A. Permusuhan, B. Curang, atau C. Persatuan? Iya, jawabannya adalah C ya, persatuan. Jadi nilai luhur yang terkandung dalam permainan ular kelabang adalah persatuan. Lanjut ya, nomor 13. Sikap kita jika dinyatakan kalah dalam permainan adalah apa nih? Kalau kalah nih, apakah A. rendah diri, B. lapang dada, C. bermusuhan? Ya, jawabannya lapang dada ya, tidak boleh marah, tidak boleh benci, apalagi musuhan. Jadi sikap kita jika dinyatakan kalah dalam permainan adalah lapang dada. Lanjut nomor 14, permainan ular kelabang biasa dimainkan di tanah lapang pada waktu kapan ini? Apakah A. sore hari, B. siang hari, atau C. pagi hari? Manakah yang tepat? Iya, yang tepat adalah sore hari ya, sebelum mandi. Jadi permainan ular kelabang bisa dimainkan di tanah lapang pada waktu sore harinya. Oke, kita lanjut nomor 15. Sikap yang harus dimiliki setiap pemain ular kelabang adalah apa? Apakah A. mandiri, B. sendiri, C. kerjasama? Manakah yang tepat? Iya, jawabannya kerjasama ya, tidak boleh egois, tidak boleh mau menang sendiri, tidak boleh curang, tapi harus kerjasama, harus rukun, bersatu, kompak ya. Jadi sikap yang harus dimiliki setiap pemain ular kelabang adalah kerjasama. Ya, demikian PLBJ kelas 3 tentang permainan ular kelabang dari Jakarta. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Semoga bermanfaat dan hasilnya memuaskan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.